Gimana Beb kita kepingin tahu sofwah, intinya manusia itu baik, hatinya. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini tapi hatiku bersih. Bohong, karena Nabi sudah bersabda bahwasannya penentunya sholat baik hendaknya itu ada dua. Semua sesuatu memiliki jantung. Semua sesuatu memiliki hal yang sangat istimewa di dalamnya. Setiap sisi, setiap segi itu ada baiknya, ada intinya. Seperti manusia, inti kebaikan manusia itu ada di dalam dirinya. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, soluhatil jasadi kullu, maka semua jasad dari ujung kaki sampai ujung rambut akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka apa? Maka fasadat jami'il jasad, maka dari ujung kaki sampai ujung rambut akan rusak. Jadi orang itu kepingin tahu baik enggaknya bukan dari surban, bukan dari janggut. Ini ada obatnya janggut ini. Bukan dari putih, pada glowing seperti. Bukan dari abaya, abaya ada belinya. Action gayanya, jalannya, duduknya, bukan. Hatinya di sini. Ini kalau baik, semua baik. Gimana Beb kita kepingin tahu sofwah, intinya manusia itu baik, hatinya. Kita kan nggak tahu hatinya manusia. Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik, gerakan tangan itu baik, gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini tapi hatiku bersih. Bohong, karena Nabi sudah bersabda bahwasannya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Jadi di dalam hati kita itu lengkap anggota badannya sama kayak kita ini. Di hati ada mulut, di hati ada mata, di hati ada telinga, di hati ada kaki, di hati ada kemaluan. Kalau kemaluan di hati rusak, kemaluan di luar rusak. Mulut di hati rusak, mulut di luar akan rusak. Ini cerminan dari hati. Jadi kalau ingin lihat orang itu hatinya baik, lihat dohirnya. Makanya sofwahnya, intinya manusia itu di hati. Nah, Rasulullah bersabda, likulli syai'in sofwah. Setiap sesuatu sofwah itu memiliki intisari. Wa sofwatu sholah, dan intisari daripada sholat takbiratul ula, yaitu adalah mendapatkan takbir bersama imam. Intisarinya sholat, istimewanya sholat, utamanya sholat itu adalah di takbir. Siapa orang yang imam takbir kemudian dia takbir, dia telah memiliki kesempurnaan dan keistimewaan di dalam sholatnya. Hatinya sholat sudah diambil. Jadi ketika imam Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Sumya bi takbiratul ihram li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha. Takbiratul ihram itu dikatakan takbir ihram. Kenapa? Karena setelah takbir itu ada hal yang haram, yang sebelumnya halal, ketika takbir jadi haram. Makanya namanya takbir yang mengharamkan yang sebelumnya halal. Berbicara halal karena sebab takbir ini berbicara jadi haram. Artinya haram di sini bisa membatalkan sholat. Makan sebelum takbir halal, ketika habis takbir haram, diharamkan makan. Gimana orang sholat makan? Makan itu bukan berarti gini, kesusu-susu habis makan langsung sholat, ada sisanya daging, eman ini, eman kelunyok, itu namanya makan. Paham ya? Makan itu memasukkan sesuatu ke dalam apa namanya kerongkongan ini ketika waktu sholat. Sampai dikatakan bahasanya takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam ini adalah intinya sholat. Idza saluhat wa hadhara fiha, siapa orang yang dia ini memperbaiki takbirnya, memperbagus takbirnya,
dan menghadirkan hatinya ketika dia takbir, maka apa? Soluhat jami'is sholah, maka setelahnya sholat itu akan menjadi baik mengikuti daripada takbirnya. Makanya penentunya sholat baik hendaknya itu ada dua. Satu, wudhu. Kalau kita bagus wudhunya dan khusyuk, sholat kita berpengaruh. Yang kedua apa? Yaitu adalah takbiratul ula, ketika kita takbir. Ini penentu baiknya sholat kita. Jika kita perbaiki dua ini, perbaiki ketika wudhu, khusyuk, gak main-main, gak ngomong. Makanya saya sering mengatakan tidak boleh berbicara ketika berwudhu, makruh. Karena dikatakan orang kalau berwudhu itu dikasih oleh Allah gubah dari cahaya, seperti kayak balon dari cahaya menutupi. Kalau berbicara, des, langsung putus. Tapi kalau dia nggak berbicara, itu akan melindungi kita sampai batal wudhu. Jadi ada virus, ada apa, akan kena tameng daripada cahaya yang kita buat ketika kita berwudhu. Dua ini penentu sholat.